Ya, lama-lamanya itu saya menetes. Iya, akhirnya walaupun sedikit, satu tetes, tapi lama-kelamaan membekas, bisa melubangi, ya, merusak batu yang terus ditetesi air tersebut. Fa innaha tu'athiru fi. Mesti tetesan air terus-menerus ini, walaupun sedikit demi sedikit akan merusak batu. Padahal kata beliau rahimahullah, walau jama'ata tilkal qatarat fi marratin wa subbat 'alai walau tu'athir. Walaupun sebetulnya kata beliau rahimahullah, kalau seandainya air yang tadi menetes terus dengan rutin ini dikumpulkan, ini diguyurkan sekaligus ke batu yang besar tadi, mungkin tidak berpengaruh. Iya. Tapi ketika netesnya sedikit terus menerus rutin, akhirnya menyebabkan batu yang besar, yang keras, yang berlubang, berpengaruh. Demikian juga kawan fillah rahimana rahimakumullah al-dzunub. Iya, dosa kecil yang terus menerus dilakukan akan membekas di hati seseorang, akan membuat kotor hati seseorang, dan kata beliau rahimahullah, menjadi besar dengan sebab itu perbuatan dosa hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata beliau min al-asbab allati ta'lamu biha as-saghair adalah an yastasghira dzamba. Seorang menganggap enteng, menganggap remeh perbuatan dosa yang dia lakukan. Ya, ketika diingatkan, ini kan dosa kecil. Ya, melihat sesuatu yang haram, melihat gini kan cuma dapat dosa kecil. Menganggap enteng perbuatan dosa yang dia lakukan. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam satu ucapan yang pernah kita baca, kata beliau, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa' alayhi. Seorang mukmin itu ketika dia berbuat dosa, dia melihat dosa-dosa yang dia lakukan seperti gunung yang khawatir akan menimpa dia, menimbun dia. Menganggap besar perbuatan dosanya, sehingga khawatir akan bermasalah, membinasakan dirinya. Seakan-akan dia ada di bawah gunung yang khawatir gunungnya akan menimpa dia, menimbun dia. Itu sifat seorang mukmin. Qala, kata beliau rahimahullahu taala, wa innal fajira, adapun seorang yang fajir, yara dzunubahu kadzubabin waqa'a anfi. Adapun orang yang fajir, dia menganggap dosa yang dilakukan seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Faqala bihi hakadha, sekedar ditepiskan, selesai. Demikianlah permisalan seorang meremehkan perbuatan dosa. Adapun seorang mukmin, dia khawatir dosanya akan bermasalah, berakibat jelek kepada dirinya, sebagaimana seorang yang khawatir akan tertimpa gunung dalam keadaan dia di bawahnya. Para billah rahimana rahimakumullah. Makanya Bilal bin Sa'ad rahimahullah ta'ala berpesan, memberikan nasihat kepada kita, kata beliau rahimahullah ta'ala, la tanzur ila sighari khati'ah. Jangan kamu lihat kecilnya kesalahan kamu. Jangan yang kamu lihat itu perbuatan kecil, menganggap ini perbuatan dosa, itu kan dosa kecil aja, perbuatan yang remeh, kesalahan yang remeh. Kata beliau rahimahullah ta'ala, walakin inzur, tapi hendaknya kamu lihat, yang kamu ingat, yang kamu lihat adalah awamati man asait, zat yang kamu berbuat maksiat kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, di antara sebab besarnya perbuatan maksiat yang tadinya kecil kemudian menjadi besar, kata beliau rahimahullah, adalah an yafraha bisaghirah wa yatamaddah biha.
dia bergembira dengan perbuatan dosa yang dia lakukan. Dia memuji-muji dirinya ketika melakukan dosa yang dia lakukan. Tidak ada penyesalan. Bahkan memuji dirinya, berbangga-bangga dengan perbuatan dosa tersebut. Bercerita kepada orang lain dalam keadaan berbangga-bangga. Kata beliau rahimahullah ta'ala, kama yaqul, sebagaimana ucapan sebagian orang, kata beliau, setelah berbuat dosa, dia kemudian berkata kepada temannya, ama ra'aitani kaifa mazzaqtu irda fulan wa dzakartu mawasawiyahu hatta khajaltu. Kamu tahu? Iya, misalnya kemarin itu aku duduk dengan sebulan, iya, aku dengan beberapa orang, enggak aku bongkar aib di depan orang sampai dia malu. Iya, menghinakan orang lain. Menghinakan orang lain, membuat orang lain terhina. Bangga. Cerita-cerita ke yang lain. Kamu enggak tahu kemarin aku buat dia malu. Aku bongkar kejelekan dia, aib-aib dia. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Ya tamaddah, berbangga dengan perbuatan dosa yang dilakukan. Atau kata rahimahullah yaqulu tajir, atau seorang pedagang berkata, amarait kaifa rawajtu 'anil zaif wa kaifa khada'tuhu wa ghibtuhu. Kamu enggak tahu kata pedagang yang berbuat dosa ini misalnya. Iya, gimana aku bisa buat barang kemarin itu laku? Yang tadinya jelek, aku bisa poles-poles kemudian bisa laku. Aku bisa untung gede, aku tipu dia. Iya, penipuan yang dilakukan dengan bangga diceritakan kepada orang lain. Qul bi rahimana rahimakumullah. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullah taala, fahada wa amsaluhu takburu bihi saghar. Perbuatan-perbuatan semisal ini menjadikan dosa-dosa kecil menjadi besar. Kemudian qul bi rahimana rahimakumullah, yang terkait dengan kita semua tentunya, para talabatul ilmi, penuntut ilmu, dan sebagian kita adalah kepala rumah tangga. Kata beliau rahimahullah ta'ala, di antara perkara yang menjadikan dosa kecil menjadi besar adalah an yakunal mudnibu aliman yuqtada bihi. Iya, ketika yang berbuat dosa tersebut adalah seorang alim, seorang yang memiliki pengikut, yang ketika dia berbuat dosa diikuti orang yang lain. Qul rahimana rahimakumullah. Sehingga kita sebagai para bapak yang mesti menjadi qudwah, tauladan yang baik di rumah-rumah kita, hendaknya kita berusaha ketika tergelincir dalam perbuatan dosa, tentu segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menampakkan perbuatan dosa kita kepada orang-orang di rumah kita. Apalagi seorang alim, jangan sampai dia menganggap perbuatan dosa tersebut kecil, terus berbuat dosa dalam keadaan ada orang-orang di belakang yang tadi bihi mengikutinya. Qul rahimakumullah. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah taala wa bil hadits, wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha ba'da. Barang siapa yang memberikan contoh yang jelek dalam Islam ini, maka dia akan mendapatkan dosa dan juga mendapatkan dosa ketika ada orang lain mengikuti perbuatannya, walaupun dia tak meninggal. Min ghairi an yanqusa min auzarihim syai', tanpa mengurangi dosa-dosa yang melakukan perbuatan dia tersebut sedikit pun.
Maka ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, nasihat pada para ulama kita kepada kita, jadilah kita semua miftahul khair wa mighlaqul syarr. Jadilah kita semua menjadi pembuka kunci kebaikan bagi orang lain, menutup kejelekan-kejelekan bagi orang lain. Bukan sebaliknya. Jangan jadikan diri kita menjadi miftahul syarr, pembuka kejelekan bagi yang lain. Jadi jangan sampai kita jadikan qudwah yang jelek. Jangan sampai kita jadikan contoh yang jelek bagi keluarga kita, bagi istri kita atau anak kita. Qul rahimana rahimakumullah. Ini sebagian perkara yang disebutkan oleh ulama rahimahullah taala yang menjadikan dosa besar atau dosa kecil menjadi besar. Yang pertama adalah al-israr, terus-menerus melakukannya, tidak segera bertaubat kepada Allah, beristighfar, berhenti. Yang kedua, menganggap enteng, menganggap remeh perbuatan dosa. Yang ketiga adalah bangga, bahkan memuji diri ketika berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah keadaan orang yang melakukannya seorang yang alim atau seorang yang yumtada bihi, seorang yang memiliki pengikut, yang ada orang lain menjadikan dia sebagai tauladan, sebagai qudwah, contoh dalam beramal. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu rahimakumullah. Kita lanjutkan ta'lim kita bertauhid pekan depan insyaallah, pekan kelima. Wallahu a'lam bishawab. Sore ini insyaallah Ustaz Abdul Malik yang memberikan ta'lim.